Perkenalkan, nama saya Eufrasia Wele dengan NIM 432201110123. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Berikut saya akan menjelaskan uji asumsi klasik diperuntukkan untuk tugas besar 2 statistik dan bisnis. Next. Oke, baik. Sebelumnya saya menjelaskan dulu antara analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan SPSS. Konsep dasar analisis regresi linear. Yang pertama, analisis regresi linear berganda adalah bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen X terhadap variabel independen Y. 2. Menurut P. Wiratna Sujarweni, model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik, memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Nah, jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari gejala asumsi klasik seperti
multikolonialitas, heteroskedisitas, dan autokorelasi. Nah, di sini saya ada contoh kasus. Saya mengambil penelitian tentang pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja fisik terhadap hasil kinerja karyawan PT Wahana. Nah, di mana pengaruh kompetensi itu adalah variabel X1 dan lingkungan kerja fisik variabel X2, lalu kinerja karyawan untuk variabel Y. Baik, sebelumnya kita tahu terlebih dahulu uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Di sini ada 3 jenis asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, berikutnya uji multikolonialitas, dan uji heteroskedasitas. Baik, kita masuk ke uji normalitas. Nah, di sini ada tampilan SPSS di mana saya mengambil SPSS 25. Nah, ada data variabel, data view, dan variabel view. Di mana sebelumnya kita masuk ke variabel view. Nah, di sini ada kolom name, tipe, dan lain-lain. Nah, saya masuk ke kolom name-nya dulu. Nah, di sini saya masuk variabel X1. Lalu saya variabel X2 dan variabel Y. Nah, bisa kita lihat untuk desimalnya di bagian label. Nah, tadi label. Nah, sebelumnya, tadi udah saya jelaskan untuk contoh kasus yang saya ambil untuk kasus kinerja dalam perusahaan yang tadi saya sudah jelaskan itu di mana kasus pengaruh kompetensi X1 dan lingkungan kerja X2, berikutnya variabel Y, kinerja karyawan. Nah, kita masuk ke kuesionernya. Di sini ada kuesioner yang sudah saya kumpulkan. Nah, ada 22 responden. Bisa dilihat untuk kompetensi X1, lingkungan kerja X2, dan variabel Y. Baik. Nah, tadi untuk labelnya X1-nya saya mengambil kompetensi. Oke, saya copy. Lalu saya masukkan ke SPSS label X1. Paste. Oke. Berikutnya, untuk lingkungan kerja, variabel X2. Kita copy saja. Mempersingkat waktu. Lalu masuk, saya pilih SPSS untuk X2 bagian label. Oke. Berikutnya lagi untuk variabel Y. Di sini ada hasil kinerja karyawan. Oke, saya copy lagi. Baik, kita ke program SPSS. Pada label, kolom label. Oke. Nah, untuk desimal X1 tetap 2, 2, dan Y saya berubah menjadi 0. Oke, setelah itu kita ke measure. Saya ganti dengan scale.
Sekali lagi, oke. Selanjutnya masuk ke data view. Nah, di sini sudah terlihat ada X1, X2, dan variabel Y. Di mana tadi X1 adalah kompetensi, X2 adalah lingkungan kerja, pada lingkungan kerja, dan hasil kinerja. Oke, nah untuk kolom X1 kita mengambil total responden dari kompetensi X1. Nah, ini saya copy. Oke, saya copy keseluruhannya. Lalu saya pindahkan ke program SS Data View, kolom X1. Kita paste. Oke. Nah, lalu kembali lagi ke untuk variabel X2. Kita copy. Oke. Selanjutnya ke program SSPS, masuk ke variabel X2, lalu data kita paste. Oke. Berikutnya untuk variabel Y. Oke. Lalu kita ke program SPSS. Kenapa di sini antara variabel Y di program SPSS sama dengan di program Excel angkanya sama? Kenapa? Karena saya memilih variabel untuk labelnya desimal 0. Jadi tampilannya sama. Oke, selanjutnya kita memilih analyze dan berikutnya regression mencari linear. Oke, untuk hasil kinerja sendiri, variabel Y saya masukkan ke dependen. Lalu untuk lingkungan kerja masuk ke kolom independen dan kinerja, hasil kinerja. Oke, tadi saya ulangi lagi. Kita pilih lagi analis, regression, pilih linear. Nah, untuk hasil kinerjanya saya masuk ke dependen. Lalu untuk kompetensinya saya masuk ke independen. Berikutnya untuk lingkungan kerja saya masuk ke untuk X1 dan X2 dimasukkan ke independen. Lalu saya memilih statistik, deskriptif, kita centang, collinearity diagnosis, lalu Darwin-Watson. Oke, klik continue. Nah, di sini kita bisa lihat tuh untuk variabel dependen sama independen sudah terisi. Lalu klik plot. Lalu di sini kita klik histogram, centang untuk normal probability plot. Untuk resitnya kita masuk ke variabel Y, lalu jetlatnya kita masukin ke variabel X. Oke, to continue. Lalu oke, kita save. Oke, lihat ya. Lihat 100 pounds under score. Nah, oke. Kita pilih oke.
Oke, continue, terus oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, hasil outputnya sudah bisa kita lihat. Di mana di sini ada polymerase diagnostics, coefficients, ANOVA, model summary, lalu correlation. Nah, di mana ada lihat hasil kinerja kompetensi. Baik. Oke. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu sendiri adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, di sini kita bisa melihat data plotnya. Nah, ini. Di sini ada titik-titik yang mengikuti garis diagonal. Oke, bisa dilihat. Nah, kesimpulannya adalah model regresi terdistribusi normal. Oke, kesimpulan uji normalitas sekali lagi model regresi terdistribusi normal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji multikoliniaritas. Nah, uji ini dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam modal regresi linear berganda. Nah, jika nilai toleransi lebih besar 0,100 dari nilai VFIF kurang dari 10,00. Oke, langsung aja kita melihat tabel berikut untuk uji Nah, ini dia. Polymerase diagnostik. Nah, di sini bisa dilihat nih. Nih koefisiennya untuk konstan kompetensi dan lingkungan kerja. Nah, di sini 0,00, 0,3, 0,97. Untuk lingkungan kerja 0,1, 0,99 dan 0,00. Nah, di sini tadi saya jelaskan jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dari nilai PIF kurang dari 10. Berarti nah di sini collinear tolerance-nya adalah 9,98 0,98 0,99 berarti masih lebih besar, nilai toleransi masih lebih besar. Nah, berikutnya lagi 1,0. Nah, kurang dari 10 berarti kesimpulannya adalah tidak ada gejala multikoliniaritas. Oke. Berikutnya dalam uji heteroskedisitas.
Diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama satu residu dan pengamatan lain. Artinya, jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, nah, dan titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Nah, berikut kita lihat tabel untuk scatterplot dependent variable. Nah, hasil kinerjanya adalah sebagai berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan, jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0. Di atas dan di bawah 0. Oke. Jadi, tidak ada gejala heterostedisitas. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.